Apakah wajib tadi berwudu? Tidak wajib. Sesudah mandi. Terus apakah boleh dia salat sudah itu? Kalau tidak ada hal yang membatalkan bagi dia, maka dengan mandi itu dia sudah bisa melakukan salat dan ibadah-ibadah yang bersyarat suci. Kenapa? Karena apabila seseorang telah terangkat hadas besar, maka terbawa langsung hadas kecilnya juga sudah hilang padanya. Sekarang kita pindah ke al-ghuslu, mandi. Nah, setelah berwudu, mandi, kemudian nanti baru cerita tayammum. Yang dikatakan mandi adalah tentu menyampaikan air, ya. Al-murad bil ghusl yaitu sailanul ma, yaitu mengalirkan air ala syai' kepada sesuatu. Itu mandi. Menurut syariat adalah ifadatul ma' at-tahur, yaitu menyiramkan air yang suci, mensucikan ala jami'il badan, ke seluruh tubuh, ala wajhin maksus, menurut apa? Sesuai dengan petunjuk yang khusus. Jadi bukan hanya sekedar menyirami saja, tetapi ala wajhin maksus, menurut petunjuk yang tertentu. Ada cara tentu, di situ ada niat dan sebagainya. Itu yang dikatakan dengan ghusl, mandi yang kita kaji di dalam fikih ini. Nah, tentu sebelum kita berbicara tentang mandi, apakah mandi ini hukumnya? Mandi itu ada dua kategori. Yang pertama adalah mandi dalam kategori wajib hukumnya. Yang kedua adalah mandi yang hukumnya mustahab, dianjurkan atau sunnah. Yang dalam kategori wajib, yang menyebabkan orang wajib mandi, yang pertama adalah khurujul manni, keluarnya mani, apakah dalam keadaan terbangun, tidak dalam keadaan tidur, atau dalam keadaan tidur. Orang tersebutlah yang populer disebut dalam keadaan junub. Disebabkan khurujul manni, disebabkan oleh keluarnya air mani. Biasanya keluar mani itu diiringi dengan syahwat dan kelezatan, rasa senang. Nah, tapi apabila bukan mani yang keluar, seperti orang bekerja berat kemudian ada keluar cairan bening dan kental, maka itu bukanlah mani. Yang seperti itu tidak menjadi penyebab wajib mandi. Sebagaimana kasus Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu adalah laki-laki yang madza. Madza itu yang sering keluar mazi. Jadi bisa karena ada syahwat, bisa jadi muncul mazi tetapi tidak sampai mengeluarkan mani. Begitu juga bisa jadi karena ada orang yang sangat lelah karena pekerjaan, bisa juga. Nah, yang seperti itu apakah menyebabkan seseorang harus mandi pula? Tidak. Itu cukup dengan membersihkan saja dan dia berwudu. Setelah itu kalau dia hendak melakukan ibadah yang bersyarat suci. Bagaimana dengan wanita? Wanita apakah juga, kalau kita lihat petunjuk syariat tentang itu, bahwa selama ijma' ulama telah ada, ya, bahwa wajib mandi disebabkan keluar mani, maka walaupun dengan bermimpi sekalipun dalam keadaan tidur, jelas apabila wanita juga menemui hal yang demikian, maka dia juga wajib mandi pula. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummu Salamah
Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ja'at Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim pernah datang. Jadi Ummu Sulaim ini adalah istri dari Abu Talha. Datang ila Rasulullah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Ya Rasulullah, Allah tidak malu terkait dengan kebenaran. Nah, karena itu dia memakai sifat itu, karena dia ingin tahu yang hak, walaupun ini perkaranya boleh dikatakan perkara pribadinya, tetapi karena ingin tahu yang hak, dia singkirkan dulu malunya itu. Hal 'alal mar'ah ghuslun idza hiya ihtalamat? Ini kata Ummu Sulaim. Apakah wanita wajib mandi pula apabila dia bermimpi? Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, "Na'am, iya. Idza ra'atil ma', apabila dia merasakan ada air mani yang keluar atau dia sampai kepada puncak syahwatnya." Nah, dengan demikian berarti hukumnya sama bagi laki-laki dan perempuan, sawa bisawa. Nah, kemudian bagaimana kalau seseorang keluar mani tetapi bukan diiringi oleh syahwat, tapi jelas keluar? Menurut jumhur ulama, yang ahwat, yang lebih hati-hati, kalau memang sampai ke situ, itu tetap dia sebaiknya mandi. Sebab kenapa? Kalau bukan karena syahwat, biasanya mani keluar kalau syahwat dia diiringi dengan perasaan senang dan kelezatan. Kalau tidak, berarti bukan mani. Tetapi kalau dia periksa dia seperti itu, maka ahwatnya, lebih hati-hatinya dia tetap mandi. Itu penyebab pertama, keluar mani. Yang kedua adalah iltiqaul khitanain, berhubungan badan walaupun tidak sampai keluar mani, tetap. Nah, orang berhubungan tapi tidak sampai, tetap saja dia wajib mandi karena itu apabila terjadi hubungan tersebut. Kemudian berikutnya yang ketiga, haid dan nifas. Wajib hukumnya. Nah, idza aqbalil haidah fada'is salah wa idza adbarat faghtasili wa salli. Itu perintah Nabi kepada wanita. Apabila tiba haidmu, tinggalkan salat. Ini banyak wanita kalau pergi umrah dan haji, kadang ini menjadi musuhnya ini, haid ini. Karena apa? Karena tidak tahu hukumnya. Sebenarnya wanita mau pergi umrah, pergi saja. Kalau seandainya dia dalam keadaan haid, ya, apakah terhalang dia melakukan umrah? Ya tidak. Dia cuma tidak boleh melakukan tawaf. Tidak boleh melakukan tawaf. Sedangkan ibadah-ibadah lain dalam umrahnya boleh dia lakukan. Jadi yang terhalang dia tawaf dan sa'i. Sa'i sebenarnya tidak bersyarat suci, tetapi karena sa'i bersyarat terletak setelah tawaf yang sah, mau tidak mau sa'i tertunda, tahlul tertunda. Tapi kalau dia tidak suci juga nanti, sampai akhir keberadaannya di Makkah, dia sudah mau pulang, nanti ada fatwa lain bagi para ulama. Di antaranya kalau sudah tidak mungkin menunda lagi, maka dia mandi, kemudian dia pakai ihram dia tetap berihram karena dalam keadaan ihram, dia pakai pengaman supaya jangan sampai pakaiannya terkena darah haid, kemudian jangan sampai masjid terkotori oleh darah haid. Dan yang itu tidak sulit lagi untuk menjelaskannya sekarang. Kalau dulu ya repot, pakai kain, pakai ini. Kalau sekarang sudah banyak softnya itu. Ya dia pakai, kemudian dia mandi, setelah itu dia pakai dan dia lakukan tawafnya dan sa'inya tahallul. Dia tidak perlu lagi tawaf wada. Kenapa? Karena tawaf yang terakhir itu sudah sekaligus wada baginya. Nah, yang jadi problem terus itu menghitung-hitung, tapi tidak mau jujur kepada pembimbingnya. Nah, tidak mau jujur, malu wak. Akhirnya diambil saja keputusan
pergilah bersuntik, pergilah makan obat ini, di perjalanan pusing, dikatakan haid tidak, dikatakan tidak haid, dia flek ada juga lah. Dan saya juga khawatir juga, apalagi wanita yang belum menikah ya. Nah, apa ini tidak ada efek-efek samping tertentu nanti dan sebagainya. Dan biasanya setelah memakan obat atau memakai suntik begitu, ada sekian lama kasus yang kita temukan, banyak wanita yang terganggu siklus haidnya. Makanya kalau saya ditanyakan apakah boleh memakai atau bersuntik dan sebagainya untuk menunda haid, secara hukumnya boleh. Karena juga sahabat pernah bertanya dahulu, apakah boleh orang menunda itu? Kalau boleh saja. Sahabat malah menunjukkan ada getah kayu arak. Kayu arak itu ya kayu siwak itu. Nah, itu salah satu berfungsi untuk penunda haid, boleh. Tetapi kapan itu dibolehkan? Sebaiknya dikonsultasikan kedua pihak. Yang pertama ke dokter ahli medis, bisa jadi tubuh wanita itu tidak sesuai dengan obat-obatan. Konsultasi dulu. Yang kedua, dia tanyakan kepada ulama. Nah, ulama akan menghitung kapan berangkat, siklusnya selama ini normal atau tidak normal. Kemudian berikutnya, kapan, berapa hari lamanya kalau ke Madinah dahulu, kemudian berapa di Makkah. Nah, kalau siklusnya itu tidak menyinggung ibadah yang wajib atau yang menjadi tujuan utama dia, ya tidak ada masalah. Cuma kadang-kadang, nah repotnya kalau berurusan dengan wanita kan, dia main perasaan. Sejauh itu apa itu nak kamu saji, ada buya bala rasu, kalau lah rasu tu rumit tu. Nah, tapi biasa di sana saja. Di sini dia perpanjang-panjang malah. Nah, pas di sana saja ibu hatinya, nak kamu saji awak. Siko lai payu saji, enggak tu. Di situ saja jadi masalahnya. Sehingga kadang-kadang ada sebagian wanita tak dapat fatwa dari mana, dia dalam keadaan haid, mandi dia setiap solat, pergi dia solat berjamaah ke Masjid Nabawi. Ini siapa pula yang mengajarkan ini? Jadi kalau orang mandi sebelum dia bersih, perhatikan hadis Nabi SAW. Idza aqbalatil haidah, apabila haidmu tiba, fada'is salat. Wa idza adbarat, dan apabila haidmu telah pergi, ya, itu bukan berarti setiap mandi ini mensucikan. Kalau orang itu masih dalam keadaan haid, mau mandi 100 kali pun tidak suci juga dia. Nah, kalau dia melakukan salat dengan begitu, dengan alasan walaupun dia mandi, kalau dia tahu bahwa itu tidak mensucikan, kemudian dia buat pertimbangan perasaan, bila lo ke kamari lai kini kolonyo kan 1000 kali lipat kok, itu alasan dia durhaka dengan itu, bukannya dia dapat pahala. Kalau dia lakukan karena ketidaktahuan, ya dimaafkanlah kejahilannya, tapi dia menanggung juga akibat tidak namu bertanya itu. Ini sama kasus orang yang kita kisahkan pekan yang lalu, dalam keadaan terluka, bermimpi, kemudian bertanya ke kawannya, ada enggak keringanan untuk saya? Enggak, kamu harus mandi. Dia mati dia jadinya. Kata Nabi, itu kawan-kawan yang membunuhnya itu. Seharusnya kalau bertanya, kalau tidak tahu, bukan mengarang-ngarang jawaban. Sifaul ayyi as-su'al. Obat kebodohan, ketidaktahuan itu bertanya, bukan mengarang. Nah, jadi karena itu kata Nabi, idza aqbalatil haidah, apabila haid kamu tiba, fada'is salat, tinggalkan salat. Tapi tinggalkan salat bukan bermakna tinggalkan yang lain juga. Nanti kita akan bicarakan apa hal-hal yang dibolehkan bagi wanita dalam haid. Berzikir tetap boleh, berdoa tetap boleh. Nindak mentang-mentang tiba haid itu mengakini perai sadun. Nah. Kan harus difahami bahawa yang disuruh tinggalkan oleh Nabi adalah as-salat. Salat itu malah juga tidak disuruh qada.
Apa kata Ummul Mukminin radhiyallahu anha? Kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa kami dan tidak diperintahkan kami untuk mengqada salat yang kami tinggalkan karena haid. Nah, cuma persoalannya bagaimana nanti? Nah, kalau seandainya seseorang suci pada waktu zuhur, khawatir dia ketahuannya asar, dan nanti kan ada petunjuk bahwa seseorang apabila suci dalam satu waktu dan ada waktu ini yang bisa digabung kalau dalam jamak, para ulama mengatakan sebaiknya dia qada salat yang satu waktu itu. Jadi kalau dia tahu sucinya waktu asar, mestinya dia salat apa juga? Dia lakukan salat zuhur juga. Khawatir tadi dia telah suci zuhur dan dia tinggalkan zuhurnya, karena itu dia lakukan mengqada zuhurnya dan kemudian dia lakukan asar. Gitu juga kalau dia tahu malam hari waktu isya, nah dia qada maghribnya, karena waktu maghrib dengan isya tidak berjarak lama. Nah, tapi entah seberapa orang yang masih melakukan menjaga hal itu. Nah, jadi kalau sudah adbarat, artinya kalau haid kamu telah berangkat, bukan dipaksakan berhenti. Makanya kalau wanita hendak mandi, maka dia harus cek dahulu. Kalau masih dia memakai, sekarang kan banyak peralatan, ada kapas, ada berbagai macam. Kalau masih keruk, kederah, itu belum lagi bersih. Tapi kalau dia sudah melihat putih bersih, baru dia bersih sebenarnya. Nah, apabila ada inqita'ud dam, ya, terputusnya darah sejenak dalam batas waktu yang belum pada biasanya, ya kan, wanita banyak kan yang siklusnya itu teratur, atau setidaknya dia tahu rentang waktunya itu. Nah, kalau ada inqita'ud dam, nah yang dikatakan at-tuhur, suci antara dua haid itu tidak dianggap suci, kecuali kalau sudah ta'akkad, sudah dicek dan benar dia berhenti. Tapi kalau tidak, maka itu dia tetap tidak salat di waktu tersebut, karena itu bisa jadi hanya terputus sejenak. Tetapi banyak wanita yang kadang tidak tahu bahwa tidak hanya haid yang ada pada wanita, ada yang lain, istihadah karena kondisi fisik dan sebagainya. Nah, termasuk juga nifas, karena selama ini orang sering nyebut 40 hari, maka kebanyakan wanita setelah melahirkan menunggu 40 hari baru salat. Padahal nifas itu ada kalanya lahzatan wahidah. Ada wanita yang nifasnya hanya sejenak saja, setelah itu tidak nifas lagi. Dan ada nifas wanita itu yang memanjang malah sampai 2 bulan, 60 hari. Nah, 40 hari itu dimunculkan oleh para ulama karena itu adalah ghalibnya atau biasanya lazim seperti itu. Tapi itu bukanlah hitungan yang baku. Nah, karena itu wanita harus bisa memeriksa itu. Kalau dia seminggu telah selesai nifasnya, maka dia mesti mandi dan harus salat. Kalau dia tunda 40 hari, berarti orang tersebut telah meninggalkan salat 23 hari. Coba bayangkan. 33 hari. Padahal seminggu dia sudah suci. Nah, jadi apabila seseorang dalam keadaan haid atau nifas, maka dia hentikan salatnya. Kemudian dia apabila selesai haidnya dan nifasnya, kapanpun selesai, jadi tidak berbatas harus 40 hari, kapanpun selesai, maka dia harus mandi, dan itu adalah salah satu penyebab mandi wajib. Kemudian yang jadi persoalan ulama lagi adalah islamuka islamul kafir. Jadi itu yang kelima. Yang pertama tadi keluar mandi, yang kedua berhubungan badan, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima Islamnya orang kafir, apakah kafir aslan atau murtad. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan tidak wajib mandi sama sekali, itu mazhab Abu Hanifah. Ada yang mengatakan yustahabbu, disunnahkan,
itu adalah mazhab Imam Syafi'i dan juga satu pendapat dalam mazhab Hanafi. Kemudian ada yang mengatakan wajib mandi, itu pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Ini tentu berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Sumamah bin Asal masuk Islam. Nah, apa kata Nabi? Idhabu bi ila haid bani fulan, bawa dia ke ladang Abu Fulan, di situ ada air, famuruhu, suruh dia untuk mandi. Nah, apakah perintah tersebut adalah suatu kewajiban secara mutlak? Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak mutlak wajib, tetapi mustahabun, dianjurkan, sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena begitu banyaknya orang yang masuk Islam, tapi tidak seluruh orang yang masuk Islam itu diriwayatkan disuruh mandi oleh Nabi SAW. Coba lihat kasus Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As ketika masuk Islam. Nabi SAW tidak ada diriwayatkan menyuruh keduanya untuk mandi terlebih dahulu. Nah, dengan demikian maka dari kasus yang banyak itu tidak mutlak mandi kalau seseorang masuk Islam, walaupun kalau dia mandi itu afdal, itu mustahabun, dianjurkan. Nah, kemudian selanjutnya apa yang perlu juga adalah mana mandi-mandi yang sunnah. Yang pertama tentu adalah untuk Aidain, untuk 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, ini catatan penting. Ada tradisi di negeri kita, ada pula mandi sebelum masuk bulan puasa. Nah, itu tidak ada dalam petunjuk syariat, tidak wajib dan tidak pula sunnah. Ini tidak perlu pula dijabar-jabarkan dengan analisa, oh itu mandi secara hakikat. Tidak ada hakikat-hakikat begitu. Nah, mandi maknanya adalah membersihkan diri dari dosa. Itu tidak begitu kaifiatnya. Orang kalau mau bertaubat dari dosa, tidak disuruh ke Danau Singkarak. Tidak, lo pula disuruh naik kata itu ke Jembatan Kuranji, ke Lubuk Minturun. Itu jelas tidak menjadi bahagian dari petunjuk syariat, apalagi mandi ke tempat-tempat tertentu pula. Dan mudaratnya sudah tampak oleh kita, tampak di mata. Apa mudaratnya? Jadi ajang bagi anak muda berpacaran, menghilangkan rasa malu. Kadang mintuo menantu sama mencabut ke dalam kolam. Ibu-ibu kadang masuk pula mandi, kan pakai jilbab. Kalau lah basah sadonyo, jilbab dan gamis itu nak guna oleh lah, tercetak bentuk tubuh di tengah orang ramai. Nah, apalagi dengan berbagai macam pernak-pernik pula, pakai limau, pakai bunga, berbagai macam. Nah, bukan berarti saya tidak memahami bahwa sore itu kita mandi juga. Iya, itu mandi untuk apa? Untuk membersihkan badan. Tahu setiap hari kita mandi juga. Tetapi dia tidak menjadi bahagian yang diperintahkan oleh syariat dengan sabab-sabab ibadah itu. Tidak ada. Jadi karena itu tidak usahlah menyambut-nyambut Ramadan dengan belimau ke Singkarak, ke meninjau berbagai macam itu, ke Batang Tabik dan sebagainya. Tidak ada satupun perintah syariat yang kita temukan Nabi menyuruh umatnya mandi menyambut Ramadan. Yang ada adalah mandi ketika Id, ya. Mandi untuk salat Jumaah, ya. Nah, perlu dah dikiaskan? Tidak perlu dikiaskan, tidak ada alasan untuk mengkiaskan hal itu. Kemudian berikutnya adalah mandi untuk ihram, baik berhaji maupun berumrah. Itu sabit dari Nabi SAW. Nah, begitu juga adalah mandi
ketika seseorang tersadar dari pingsan, ada yang menganjurkan itu. Kemudian berikutnya ada yang menganjurkan mandi ketika orang mengulang kembali untuk berhubungan seksual dengan istrinya. Ini senja dia lakukan sebelum subuh, sebaik mandi seperti itu. Itu tidak wajib. Kemudian berikutnya ada riwayat yang sering, tetapi hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah, ini tidak sepakat ulama mengatakan kesahihannya. Kalau tidak menjadi wajib dia, tetapi kalau dia lakukan lebih baik. Apa itu? Mandi setelah memandikan jenazah. Orang yang ikut memandikan jenazah. Dan ingat ya, memandikan jenazah itu tidak orang sekampung dah. Memandikan jenazah itu adalah yang sejenis dari kerabat. Kerabat yang dimaksud adalah kerabat terdekatnya, bukan kerabat sasukunya. Ini perlu kita ingat betul. Di kita karena ada tradisi berbagai macam, orang mandi itu ditonton pula. Mengapa nonton orang mandi? Ya sama saja, kehormatan mayit dengan kehormatannya ketika hidup sama. Tidak berbeda itu. Di sebagaimana dia malu auratnya dilihat ketika hidup, begitu juga dia ketika mati. Kan pernah ada peristiwa ketika kubur digali, tiba-tiba bertemu di masa Nabi ada tulang belulang yang lama. Sudah ada kubur rupanya. Para sahabat ingin memecahkannya karena akan memasukkan jenazah baru. Kata Nabi, jangan. Kata Nabi, taruh saja di samping. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan, kata Nabi. Mematahkan atau memecahkan tulang jenazah, tulang si mayat itu sama dengan mematahkan dan memecahkan tulangnya ketika hidup. Jadi karena itulah makanya kan ada ibu-ibu kalau mendengarkan ada kajian-kajian, ini orang-orang Syiah kadang sengaja ini mempengaruhi orang melihat para sahabat tidak peduli dengan Nabi, di mana Nabi masih terbujur jasadnya, sedangkan mereka sudah berbicara tentang kekuasaan dan politik di Thaqifah Bani Sa'idah, begitu. Itu kan tuduhan tidak berdasar. Kenapa? Para sahabat sudah melayat Nabi. Dan ingat, rumah Nabi tidak sebesar gedung istana negara ya. Rumah Nabi itu kamar sempit. Sahabat yang menunggu berada di dalam masjid. Ini yang perlu. Kemudian yang menyelenggarakan jenazah Nabi itu tidak semua orang. Nabi telah mengamanahkan siapa yang memandikan beliau dan siapa yang turun ke kubur beliau. Kalau tidak ada itu berebut, nanti itu berkelahi. Semuanya ingin mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar sahabat tidak peduli. Bahkan sahabat peduli. Yang mengurus jenazah Nabi sudah jelas rijalun min ahli baiti. Laki-laki dari keluargaku, kata Nabi. Nah begitu juga kita. Karena itu yang laki-laki tidak memandikan yang perempuan. Perempuan tidak memandikan laki-laki. Kecuali hanya satu orang saja pengecualian, suami istri. Lebih dari itu, anak laki-laki memandikan ibunya. Tidak. Anak perempuan memandikan bapaknya. Tidak. Karena antara mereka tetap ada aurat. Nah yang boleh saling memandikan itu siapa? Suami istri saja. Jadi kalau suami meninggal, istri boleh memandikan. Istri meninggal, suami boleh memandikan. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Aisyah, kata Nabi, "Lau mutti qabli," kalau engkau lah yang meninggal sebelumku, aku yang memandikan engkau dan meletakkan engkau ke dalam jenazah engkau ke dalam kuburmu. Tapi kata Aisyah tu, "Yo sudah itu siapa gantian ambo?" Aisyah. Ya biasalah. Nah, ini yang jadi dalil oleh ulama bahwa selain pasangan suami istri itu tidak saling memandikan walaupun yang satu telah meninggal.
Cuma kan persoalannya terbentur nanti dengan tradisi-tradisi, sadonya satu. Nah, kita yang sudah mengaji tahu dirilah. Nah, yang sejenis itu pun terbatas pula kerabatnya, yang dekat dengannya, anaknya, saudaranya, anak saudaranya itu. Kita lanjutkan. Jadi setelah memandikan jenazah, berdasarkan kepada hadis yang saya sebutkan tadi, hadis dari Abu Hurairah, man ghassala mayyitan falyaghtasil, siapa yang memandikan jenazah maka mandilah. Wajibkah? Walaupun itu perintah, tidak sampai ke peringkat wajib. Nah, kemudian berikutnya, wanita yang istihadah. Istihadah itu adalah darah yang keluar dari wanita, bukan nifas dan bukan haid, tapi karena ada metabolisme tubuh atau berbagai macam penyebab yang menyebabkan pendarahan itu ada, mungkin karena sakit dan berbagai macam. Nah, dia tidak dituntut wajib mandi setiap akan salat. Yang dituntut adalah dia bersihkan agar darah itu jangan mengotori pakaian luar salatnya, mengotori tempat salatnya. Kemudian dia berwudu. Setelah berwudu dia lakukan salat fardu dan salat-salat nawafil, nafilah yang mengikuti salat fardu itu. Boleh dia lakukan. Lakukan zuhur dengan qabliyah dan ba'diyah dia. Tetapi kalau dia hendak salat lagi salat fardu berikutnya nanti asar, maka dia dituntut lagi untuk membersihkannya. Jadi tidak bisa bertahan wudunya untuk 2 kali salat. Karena dia hanya memakai hukum darurat ketika itu. Darah yang keluarkan itu bersifat najis kan? Tetapi karena dia tidak bisa terhenti, maka dia dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi darurat, maka dia boleh melakukan dengan cara begitu. Tapi ketika dia hendak salat asar, dia berwuduk lagi, itu minimal. Tetapi kalau dia mandi bagaimana? Akan lebih baik, tapi tidak wajib. Nah, kemudian apa rukun dari mandi itu? Rukun dari mandi itu 2 saja. Yang pertama adalah an-niyah. Karena memang innamal a'malu binniyat. Dia berniat untuk mandi, dan itu perintah Al-Quran. Kalau kita ingin menjadikan suatu amal itu ibadah yang masyru'ah, tentunya kita ingin menjadikan ibadah yang disyariatkan itu menjadi amal ibadah bagi kita, harus kita niatkan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berdiri melakukan salat, walaupun salat itu disyariatkan tetapi dia tidak niatkan untuk salat, makbul enggak sebagai ibadah? Enggak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kedua rukunnya adalah ta'mim jami'il badani bil ma, yaitu meratakan air menjangkau seluruh tubuh. Jadi meratakan, jadi bukan hanya kepala saja, bukan hanya kaki saja, tapi meratakan siraman air kepada seluruh tubuh. Nah, karena itulah makanya para ulama mengatakan hakikat dari mandi yang disuruh di dalam syariat itu adalah ifadatul ma' ala jami'il jasad, yaitu menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Nah, wa wusuluhu ila kulli sya'ri wal bisrah, dan sampai dia ke seluruh badannya, kulitnya, dan begitu juga rambutnya. Rambutnya ya, bukan pangkal rambutnya yang dia pastikan, rambutnya. Karena itu nanti ada perdebatan tentang wanita yang berambut panjang, kemudian dia menyanggur rambutnya. Apakah dia harus melepaskan sanggur rambutnya? Dalam tunjuk ulama tidak, cukup dia siram dan dia remas saja. Terasa kalau sudah sejuk, selesailah sudah. Ada pendapat sahabat lain mengatakan ia lepaskan. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Agak tinggi nada beliau, marah beliau. Kalau begitu badak disuruh botak seperusi dia itu. Nah, jadi jangan diperberat-berat, dipersulit-sulit.
Itu makanya mengaji berwuduk jangan terlalu berat-berat pula sampai berpreso lo cik kuku gitu ya. Tak jadi orang berwuduk, kau berwuduk sekerajunya solat tinggal jadinya. Jadi jangan terlalu sempit betul ketika memahami persoalan berwuduk tadi itu. Nah, itu rukunnya. Namun kalau kita berbicara cara mandi secara utuh dengan yang dianjurkan yang sunnah-sunnahnya, sebenarnya ada 2 hadis. Jadi kalau mau tahu cara mandi secara menyeluruh, kalau rukunnya sudah jelas tadi kan, satu niat, yang satu lagi meratakan membasuh seluruh tubuh. Tapi kalau kita mau tahu bagaimana kaifiatnya, nah ada 2 hadis yang menjadi rujukan. Yang pertama hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua hadis Ummul Mukminin Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha. Hadis Ummul Mukminin Aisyah, kana idza ightasala minal janabah, Rasulullah apabila mandi dari junub, bada'a, beliau memulai, faghassala yadayhi, beliau basuh kedua tangan beliau dahulu. Nah, kemudian thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-salah, kemudian beliau berwuduk sebagaimana berwuduk untuk salat. Akan ada perdebatan berwuduk sampai kaki tak? Nah, sebagai orang mengatakan tak perlu sampai kaki. Sebenarnya itu sudah tertolak dengan hadis ini. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan yatawaddau kama yatawaddau lis-salat, berwuduk sebagaimana berwuduk untuk salat. Berarti utuh berwuduk sebagai sunnah mandi, sebagai adabnya. Kemudian berikutnya summa yadkhilu asabi'ahu fil ma'. Nah, kemudian beliau masukkan jari jemari beliau ke dalam air terlebih dahulu atau beliau basahi. Kemudian berikutnya summa yadkhilu thumma yuqallilu biha usula sya'rihi. Kemudian beliau remaskan sampai terasa ke pangkal rambut beliau. Itu berwuduk. Begitu mandi. Adabnya dahulu. Kalau kita mau sempurnakan, jadi bukan main siram aja. Tangan dulu, kemudian berwuduk dahulu, kemudian ambil air, tidak perlu basah pula jari jemari, kemudian masukkan jari jemari ke usul, ke pangkal rambut itu, tekan. Nah, kemudian berikutnya thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallil biha usul sya'ri thumma yasub, kemudian beliau siramkan air ala ra'sihi. Nah, kepala dahulu, salasa ghuraf biyadih, dengan 3 kali cidukan air dengan tangan beliau. Nah, baru setelah itu thumma yafidul ma' ala jildihi kulli, baru beliau siramkan ke seluruh badan beliau, kulit beliau keseluruhannya. Itu kaifiat mandi Rasulullah berdasarkan kepada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita lihat hadis Maimunah, Ummul Mukminin Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha. Keduanya istri Nabi. Nah, yang seperti ini para ulama biasanya lebih merujuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu kan pengalaman langsung, itu melihat langsung. Nah, kata Ummul Mukminin Maimunah bintil Haris, beliau berkata, wada'tu lin nabi ma'an lil ghusl, aku meletakkan air untuk Nabi yang akan beliau pergunakan untuk mandi. Wasatartuhu, dan aku menutupi. Mungkin ada tempat yang agak terbuka atau bagaimana. Faghassala yadayhi marratain aw salasa, sama dengan Ummul Mukminin Aisyah. Beliau basuh tangan beliau 2 atau 3 kali terlebih dahulu. Thumma afragha yaminahu biyaminihi ala shimalihi, kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanan beliau ke tangan kiri beliau. Jadi setelah itu, kemudian berikutnya faghassala madzakirahu, kemudian beliau bersihkan dahulu faraj beliau. Bersihkan dahulu faraj beliau.
Kemudian berikutnya, thumma dallaka yadahu bil ard. Setelah beliau beristinja begitu, membersihkan, beliau gosokkan tangan beliau ke bumi, ke tanah. Nah, ini dikaji oleh orang, kemudian ternyata tanah ada mengandung unsur yang bisa mematikan kuman. Nah, kemudian setelah itu baru beliau thumma madmada wastanshaqa. Berkumur-kumur beliau, kemudian beliau masukkan air ke dalam hidung, kemudian beliau hembuskan, wa ghassala wajha, kemudian beliau basuh wajah beliau, wa yadai, dan tangan beliau, wa ghassala ra'sah, kemudian sabba ala jasad, kemudian beliau basuh kepala beliau, kemudian beliau siramkan ke seluruh tubuh beliau, thumma tanaha, kemudian beliau bergerak ke belakang, kemudian menjarak dari tempat itu supaya jangan tempat itu juga mungkin sudah kotor berbagai macam. Fa ghassala qadamai fanawalathu khirqatan, baru beliau basuh kedua telapak kaki beliau, kemudian faqala bihakadha, kemudian seperti inilah mandi itu. Nah, dua hadis ini. Nah, kalau kita ambil hadis Ummul Mukminin Aisyah dengan pertama sekali berwudu, atau mandi dengan berurutan seperti berwudu, jadi ada dua model. Ini yang kadang sebagian orang salah memahaminya. Nah, apa yang pertama? Yang pertama itu adalah pertama sekali dianjurkan beristinja dari dua hadis itu. Jadi orang kalau mau mandi dianjurkan dulu membersihkan dubur dan kubul dia, atau beristinja dia dahulu. Setelah itu dia bersihkan kembali. Jadi pertama sekali tangannya dia bersihkan, dia basuh 3 kali, kemudian dia beristinja dahulu, kemudian dia bersihkan tangannya lagi. Kemudian dia pakai hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan berwuduk seperti wuduk salat. Nah, kemudian setelah itu baru dia ambil jadi dia ambil dulu air dengan apa dia, dengan tangan dia apakan kepalanya dahulu. Setelah itu dia siramkan seluruh tubuhnya. Itulah kaifiat mandi berdasarkan dua hadis tersebut. Terakhir, apakah dia mesti membasuh kaki lagi? Kalau dia pakai hadis Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin tidak berterang-terangan mengatakan berwudu, berarti tidak ada berwudu di dalam hadis Ummul Mukminin. Walaupun di situ ada istinsa, menghirup air kemudian berkumur-kumur. Tetapi hadis Ummul Mukminin Aisyah jelas-jelas berwudu. Nah, mana yang akan kita gabung keduanya? Bagaimana caranya? Yang pertama, basuh kedua tangan, itu adabnya. Kemudian setelah itu basuh sampai 3 kali, tentunya berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Maimunah. Kemudian setelah itu beristinja dahulu. Ambil hadis Ummul Mukminin Maimunah. Setelah beristinja, basuh kembali tangan itu. Kemudian setelah itu berikutnya berwuduk dahulu seperti wuduk solat sempurna sampai kaki. Nah, setelah selesai itu ambil air dengan jari jemari dan basahi sampai ke pangkal rambut kita. Nah, setelah selesai itu baru kemudian siram kepala terlebih dahulu. Nah, setelah siram kepala, kemudian baru berikutnya basahi badan dahulu dengan tangan kanan, dan seterusnya sampai selesai. Selesai basah seluruhnya, selesailah mandi. Apakah dituntut orang untuk berwuduk lagi setelah dia mandi wajib? Tidak dituntut. Nah, tidak dituntut. Kenapa? Ingatkan dalam kajian berwuduk kita bahwa kalau seseorang telah melakukan pembersihan terhadap hadas besar, maka otomatis yang dari tahtahu masuklah di bawahnya bersih dari hadas kecil. Begitulah kaifiat mandi. Saya ulangi lagi bagaimana? Yang pertama, basuh kedua tangan. Setelah itu beristinja dahulu. Setelah beristinja, basuh kembali. Kemudian berikutnya berwudu sebagaimana wuduknya salat.
kemudian setelah itu ambil air dengan jari jemari, kemudian masukkan jari jemari yang telah basah tadi ke pangkal rambut kita sehingga terasa sejuk air itu. Kemudian setelah itu berikutnya siram kepala dahulu, setelah itu baru ratakan seluruh tubuh lebih dahulu, kanan kiri, selesai, sudah basah semuanya, berarti selesai. Tapi ingat ya, di awal tadi jangan lupa nih niat sebagai rukunnya. Nah, dengan begitu selesailah mandi. Mandi baik itu mandi wajib maupun mandi sunnah. Begitulah kaifiatnya, rukun dan adabnya. Nah, dengan demikian berarti ada pertanyaan yang sering, terus telapak kaki tadi bagaimana? Nah, kenapa pada Ummul Mukminin Maimunah tidak disebutkan wuduk, kemudian beliau mengatakan tanaha, beliau Nabi SAW bergeser menjauhi tempat mandi pertama baru membasuh telapak kaki beliau? Tampaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, Ummul Mukminin Maimunah membantu Nabi mandi tampaknya tidak di tempat yang tertutup langsung, karena di situ ada riwayat beliau menutupi agar Nabi jangan terlihat. Kemudian kondisi seperti itu bisa jadi keadaannya tempat mandi Nabi pertama itu sudah tergenang air. Nah, ketika beliau akan membasuh telapak kaki, beliau bergeser ke tempat yang lebih kering sehingga baru dibasuh kedua telapak kaki beliau, dua kaki beliau. Jadi karena itu tidak menunjukkan bahwa setelah berwuduk, sesudah mandi dituntut berwuduk. Tidak ada tuntutan berwuduk setelah mandi. Tapi bagi siapa yang ingin berwuduk tidak pula dihalangi. Nah, kemudian berikutnya yang perlu menjadi catatan kita. Tadi pertanyaan, bagaimana wanita? Apakah wanita ada perbedaan mandi, cara mandi dengan laki-laki? Sifatu ghuslil mar'ati minal janabah ka ghuslir rajuli tamaman. Cara mandi wanita ya seperti cara mandi laki-laki juga. Tidak ada perbedaan. Seperti itu. Hanya saja kalau dia punya difrah, kalau dia bersanggur rambutnya, maka tidak dituntut dia harus melepaskan sanggur rambutnya itu. Tapi kalau rambutnya tidak terlalu panjang, ya lepaskan saja. Tapi kalau bersanggur, dia tidak dituntut, apalagi dalam kondisi-kondisi yang dia dalam perjalanan dan sebagainya. Ini berdasarkan kepada apa? Kepada hadis Maimunah bintil Haris. Ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu dhufra ra'si. Ya Rasulullah, sanggur rambut saya besar sekali. Kata Maimunah, nah, afa anqudhuha, apakah saya akan melepaskan dulu sanggur rambut untuk mandi junub? Kata Nabi, la, tidak. Innama yakfiki an tahussi ala ra'sik salasa janayat. Jadi cukup salasa hisiyat. Jadi 3 kali engkau mengambil air, kemudian engkau masukkan jari jemari engkau rasakan, engkau remas begitu, sudah cukup itu, kata Nabi. Jadi tidak perlu engkau melepaskan sanggur rambutmu, setelah itu sudah siram saja lagi gitu ya. Cukup sekedar untuk digenggam kemudian diremas supaya terasa ada air yang masuk ke dalam. Begitu juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an pernah mengingkari fatwa Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana Abdullah bin Amr seperti yang saya katakan tadi pernah meminta wanita untuk melepaskan sanggur rambutnya. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Kalau begitu kenapa tidak dia suruh botak saja itu perempuan? Tidak seperti itu. Nah, jadi karena itu kalau wanita punya rambut yang lebat, dia bersanggur, ya tidak perlu dia lepaskan. Cukup dia ambil 3 kali air dari telapak tangan dia, kemudian dia remaskan ke kepala, ke rambutnya itu, sudah selesai. Setelah itu dia mandi. Demikianlah cara mandi wanita
tidak ada perbedaan dengan mandi laki-laki. Nah, apakah wajib tadi berwudu? Tidak wajib. Sesudah mandi. Terus apakah boleh dia salat sudah itu? Kalau tidak ada hal yang membatalkan bagi dia, maka dengan mandi itu dia sudah bisa melakukan salat dan ibadah-ibadah yang bersyarat suci. Kenapa? Karena apabila seseorang telah terangkat hadas besar, maka terbawa langsung hadas kecilnya juga sudah hilang padanya. Nah, apa perkara-perkara yang terkait dengan orang yang dalam keadaan junub atau berhadas besar, yang boleh dan tidak boleh? Nah, yang jelas tentu adalah ada perkara-perkara yang jadi pertanyaan, misalnya bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana menyentuh mushaf dan berbagai macam. Itu adalah persoalan yang sering menjadi pertanyaan. Tapi ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ta'khirul ghusl, menunda mandi. Apakah boleh? Boleh, selama tidak melalaikan kewajiban. Bahkan dalam keadaan berpuasa sekalipun, seseorang junub, kemudian berikutnya datang waktu fajar, waktu imsak, ya. Imsak yang hakiki itu kan ketika fajar tiba. Kalau yang 10 menit sebelum waktu subuh itu bukan larangan makan, tetapi anjuran saja agar dia nanti ketika hendak salat tidak terlalu kenyang. Nah, itu adab namanya. Tetapi kapan seseorang memulai menahan ketika berpuasa? Dalam definisi puasa sudah dijelaskan, yaitu al-imsak an tulu'il fajr, min tulu'il fajr, imsak anil muftirat. Ini katakan puasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa semenjak kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbit fajar. Terbit fajar kapan? Ketika azan, ketika waktu subuh tiba. Nah, bagaimana kalau seseorang dalam keadaan janabah, junub dia, tiba-tiba fajar sudah masuk, dia mau berpuasa, sudah dia niatkan, apakah dengan begitu sah puasanya? Sah. Tapi tentu tidak bisa dia tunda sampai subuhnya hilang. Nah, kalau begitu dia melalaikan salat subuh. Tapi kalau dia tertunda sejenak sebelum dia ke masjid, dia mandi, iya silakan, boleh saja. Nah, yajuzu lil junubi ta'khirul ghusl, boleh, berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal yang demikian, bahwa beliau kadang mengunjungi istri-istri beliau dalam keadaan janabah, ketika azan masuk baru beliau mandi. Nah, begitu juga yajuzu lil junub, orang yang junub boleh sajakah, bolehkah dia tidur sebelum dia mandi? Dia tidak mandi dulu, dia berhubungan malam hari belum datang subuh, dia tidur dahulu, boleh saja, yajuz. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junub, cuma ada adabnya. Apabila seseorang setelah mungkin dia janabah, berhubungan dengan pasangannya, dengan istrinya, kemudian dia ingin tidur, adabnya Nabi SAW kalau tidak akan mandi seperti itu, beliau dahulu apa? Ghassala farjah, beliau cuci dahulu, basuh dahulu farj beliau, wa tawadda'a wudu'a lis-salat, dan beliau berwuduk dahulu seperti wuduk untuk salat. Nanti beliau baru mandi sebelum subuh tiba. Begitu adabnya. Kemudian berikutnya, orang yang dalam keadaan junub, apakah boleh seseorang membaca Al-Quran dan menyentuh mushaf? Ini sudah jelaskan ketika berwudu. Tidak ada halangan bagi seseorang membaca Al-Quran ketika dalam junub. Cuma ketika menyentuh mushaf,
Sebaiknya kalau tidak ada hajat mendesak, ini biasanya terkait dengan wanita. Kadang jadi guru tilawah berbagai macam. Kalau seandainya bisa dia tidak menyentuhnya, melainkan dengan menggunakan hail, pembatas atau minta tolong kepada orang lain berbunga, itu lebih baik. Tapi kalau ada hajat, maka tidak ada larangan bagi dia. Kenapa? Karena ulama tidak sepakat dengan tafsir dari ayat la yamassuhu illal mutahharun, apakah itu adalah Al-Quran yang maktub tertulis itu atau yang di Lauh Mahfuz sana. Kalau dilihat dari ayat, itu yang di Lauh Mahfuz. Tetapi karamah, kemuliaan yang di Lauh Mahfuz ada pada mushaf kita. Karena itu selama tidak ada keperluan, ya tidak perlu. Tetapi apakah dia bisa membaca tanpa menyentuh seperti orang yang melakukan murajaah ketika dia penghafal Al-Quran dan berbagai macam? Boleh, tidak terlarang. Kemudian apakah boleh yang haid masuk ke masjid? Nah, perlu ingat bahawa jumhur ahlul ilmi minal a'immah al-arba'ah, 4 imam madhab dan jumhur ulama, berbeda dengan kelompok Zahiriyah, berpendapat bahawa hukumnya haram menetap bagi orang haid, orang nifas dan junub di masjid. Itu berdasarkan kepada riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud minas sahabah. Tapi belum selesai masalah ini, ya. Tapi kalau selesai nanti kesimpulannya jadi haram total. Nah, dalil orang-orang yang mengharamkan adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ini hadis, ini ayat Al-Quran yang ada dalam surah An-Nisa ayat 43. Itu yang menjadi dalil tidak boleh menetap di dalam masjid. Nah, yang dimaksud dengan salat di sini, kata ulama, itu tempat salat, yaitu masjid. Dengan demikian berarti orang junub, orang haid berbagai macam dilarang memasukinya kecuali dalam keadaan melintas saja. Nah, dengan demikian mereka kiaskanlah kepada orang junub tadi apa? Orang haid dan orang nifas. Namun perlu diingat bahwa penafsiran seperti itu adalah salah satu dari tafsir, bukan satu-satunya. Nah, karena sebagian ulama memahami yang dilarang itu ya solat itu bukan masjidnya. Kan kata ayat kan la taqrabus salat wa antum sukara. Ya bukan tempat solat. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Orang yang junub jangan solat. Orang yang mabuk jangan solat. Nah, kalau mau solat ya mandi dulu. Kan begitu. Jadi menafsirkan ayat melebihi dari petunjuk itu tidak tepat kata orang yang membolehkan. Nah, kemudian ada hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah, inni la uhillul masjida li haidin wala junub. Saya tidak menghalalkan masjid dan haid untuk orang junub. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi. Para ulama hadis banyak mengkritisi hadis ini, bahkan ada yang menghukum hadisnya dhaif. Hadis ini dhaif, tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Kemudian juga hadis Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ketika diberikan petunjuk tentang salat hari raya kan disuruh keluar semuanya. Wanita haid juga disuruh kan? Cuma kata Nabi, hindarilah tempat saf orang yang salat. Nah, ini menjadi alasan, itu tandanya tidak boleh orang yang haid berada di tengah saf. Dia harus berada di luar saf dengan dasar-dasar itu. Maka dengan demikian, kalau kita lihat bahwa dalil-dalil yang menyatakan pelarangan itu juga tidak kosong dari bantahan atau pengingkaran dari ulama lain. Nah, begitu juga hadis-hadis yang membolehkan. Terus bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau keberadaan wanita di masjid itu hajat, ada misalnya satu kajian keilmuan yang menurut dia atau kondisi tertentu yang menurut dia tidak bisa tinggalkan. Nah, maka dengan catatan dia hanya hadir untuk itu saja. Nah,
kemudian dia menjamin tidak akan mengotori tempat solat itu, maka pada waktu itu diberikan rukhsah untuknya, boleh. Dengan catatan, tapi kalau bisa misalnya dia dengar melalui media, ya dengar saja. Atau bisa dia tanyakan kepada ulama yang bukan di masjid itu, ya tanyakan saja. Tapi kalau dia menganggap bahwa dia perlu dengan ini, dia ada hal yang penting yang harus diapakan, sulit dia mendapatkan untuk yang lain, misalnya kondisi majlis itu perlu bagi dia, dan kemudian dia jamin bahwa keberadaannya tidak akan mengotori masjid, tidak akan mengotori tempat salat, dan dia jaga, dia hanya hadir untuk itu saja. Artinya apa? Sebelum kajian dimulai, dia di luar saja. Kemudian berikutnya, setelah kajian selesai, jangan ditambah lemota aja kawan dulu, keluarlah lagi. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu hajatnya, dibolehkan dia hadir di majlis di masjid itu. Kalau tidak, maka tidak ada izin. Jadi yang haid dan berbagai macam, angin di luar, duduk dalam sajilah, tidak dibenarkan. Nah, tetapi kalau hajat mendesak, dibolehkan dengan catatan persyaratan seperti tadi. Wallahu a'lam. Cukup saya rasa. Mudah-mudahan selesai perkara ini, kita baru bicara tentang tayammum, dan seterusnya kita bicara tentang fikih as-salah, bagaimana salat dalam petunjuk para ulama berdasarkan kepada dalil-dalil syar'i. Wallahu a'lam. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.